ungkapan daripada seorang filsuf Aristo. Beliau menyebutkan kalau di dalam bahasa Arabnya, ma'rifatun nafsi bidayatu kulli hikmatin. Mengetahui diri adalah awal dari setiap hikmah. Maka kenali diri kita, sejauh mana potensi diri kita, sejauh mana kualitas diri kita. Apa diri kita ini pada level terbawah atau level menengah atau level teratas dalam hal bertakarrub diri kepada Allah tentunya. Karena jiwa yang telah Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada setiap hambanya, itu tujuannya agar jiwa itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang terbaik disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan an-nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان وبلد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ربنا إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ادفع عنا سوء الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والطاعون والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن آمين يا الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله. أستغفر الله العظيم يا الله. أستغفر الله العظيم يا رحمن. أستغفر الله العظيم يا رحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واشرح صدورنا يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita. Salawat berandingkan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suluh cahaya pelita bagi seluruh alam semesta. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Ketua BKM Masjid Al-Jihad Jelingke beserta seluruh perangkat BKM, Imam Cik, Imam Rawatib dan seluruh jamaah tetapnya. Dan yang kami hormati koordinator, penasehat, pengurus, penggerak daripada Safari Subuh Arafah, yang alhamdulillahirabbil alamin, masya-Allah tabarakallah, begitu semangatnya setiap harinya menginfokan kepada seluruh masyarakat, saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, agar pada setiap waktu salat untuk melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Dan secara khususnya pada hari Ahad subuh dilaksanakan safari keliling di area kota Banda Aceh, bahkan sampai ke Aceh Besar. Dan Ahad depan kita akan melangkah ke Kampung Lamlom di daerah Longa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tegarkan, teguhkan mereka dalam iman, sehingga mereka adalah orang-orang yang senantiasa disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil. Mereka adalah man dalla ala khairin, orang-orang yang mengarahkan umat kepada kebaikan, maka bagi mereka itu pahala semisalnya. Para alim ulama, amir umara, tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Seluruh jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ahli syurga insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama kami bergabung berkhidmah di jamaah Safari Subuh Arafah, kami menemukan banyak sekali filosofi di dalam jamaah ini. Izinkan kami sebutkan di antara filosofi-filosofi yang telah kami temukan. Yang pertama adalah orang-orang Arafah ini adalah orang-orang yang bermakrifah. Bermakrifah itu, kata ma'rifah adalah bentuk morfologis dari kata arafa ya'rifu, yaitu artinya mengenal, mengetahui. Apa yang mereka kenal, apa yang mereka ketahui? Ada tiga yang mereka ketahui. Yang pertama adalah ma'rifatun nafsi. Orang-orang Arafah ini, apabila mereka juga mendapatkan filosofi ini, maka mereka adalah orang yang mengenal diri mereka sendiri. Self knowledge. Mereka mengenal diri mereka sendiri. Bahkan sebuah ungkapan daripada seorang filsuf, Aristo, beliau menyebutkan, kalau di dalam bahasa Arabnya, ma'rifatun nafsi bidayatu kulli hikmatin. Mengetahui diri adalah awal dari setiap hikmah. Maka kenali diri kita, sejauh mana potensi diri kita, sejauh mana kualitas diri kita. Apa diri kita ini pada level terbawah atau level menengah atau level teratas dalam hal bertakarrub diri kepada Allah tentunya. Karena jiwa yang telah Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada setiap hambanya, itu tujuannya agar jiwa itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang terbaik disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan an-nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu adalah jiwa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah jiwa kita sudah sampai pada level itu? Atau jiwa kita masih di bawahnya?
yang disebut dengan di dalam Al-Quranul Karim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, bahwasanya orang-orang yang telah mensucikan jiwanya, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, jiwa yang telah Allah berikan, jiwa yang telah Allah sempurnakan penciptaannya, apakah mereka sudah senantiasa mensucikannya sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang, orang yang sukses, orang yang berhasil, atau justru mereka adalah orang yang mengotori jiwa mereka sendiri? Wa qad khaba man dassaha, orang yang mengotori, orang yang menjaga kesucian, kejernihan jiwanya adalah orang-orang yang celaka. Maka ma'rifatun nafsi, kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu. Apa hakikat daripada penciptaan diri kita saat ini? Hidup kita di dunia ini tujuannya untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah, penciptaan manusia, bangsa jin, tujuannya agar mereka menghambakan diri mereka, tunduk dan patuh serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatul ghair. Orang-orang Arafah ini mereka mengenal sesama mereka. Mereka mengenal sosok-sosok di luar daripada diri mereka, saudara-saudara mereka. Masya Allah, kita berjamaah ini kita perhatikan siapa di kanan kita, siapa di kiri kita, di depan kita, di belakang kita, siapa yang membersamai kita di dalam jamaah. Bahkan ini akan terimplementasikan nanti di luar daripada masjid ini. Ketika kita hidup bertetangga, maka bertetangga dengan rukun, saling berbagi, saling mengasihi. Kemudian kepada orang-orang yang lain di luar daripada kerabat kita juga kita perhatikan. Tadi al-imam kita Al-Mukarram Ustaz Khalidillah, beliau selipkan di dalam bacaan doa kunut beliau, doa untuk saudara-saudara kita di Palestina, doa kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, fi kulli makani wa balad, kata beliau, di setiap tempat, di setiap negeri, selama ada kaum muslimin di sana, mereka membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bertugas untuk mengharap kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah dengan penuh raja agar Allah tolong mereka, Allah ringankan urusan mereka. Kasidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya ma'rifatul ghair itu dalam bentuk ta'aruf di antara kita. Bukankah kita setiap selesai nanti tausiah kita akan bersalaman? Orang yang pernah kita kenali akhirnya kita jumpai kembali di masjid ini, atau orang belum kita kenali kemudian kita salami tangannya, dan Masya Allah bergetar tangan tersebut. Karena kenapa? Ada saudaranya yang berjabat tangan dengannya. Atau mungkin ada saudara yang sebelumnya pernah melakukan kesalahan, pernah berbuat dosa, sehingga apa? Saat berjabat tangan itu gugurlah dosa di antara mereka, kesalahan di antara mereka. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar kita saling kenal mengenal. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatullah, orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat di atas ini ada lampu, di atasnya ada tulisan khat, kaligrafi. Bunyi ayatnya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah, kata Allah. Bermakrifat kita kepada Allah. Ketika kita melaksanakan salat, ketika kita melihat ke atas, kita lihat bahwasanya ada nama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sedang berfirman, menyampaikan kepada umatnya, menyampaikan kepada hamba-hambanya, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah, fa'budni, maka
Ya, sembahlah diriku, menghambangkanlah diri kalian kepada diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis salata li dzikri. Salat itu tujuannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya kita adalah orang-orang yang bermakrifat kepada Allah, atau orang yang sedang berjalan untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kasidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang Arafah ini adalah orang-orang yang beriktiraf, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 102, wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a 'asa Allahu an yatuba 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada kata i'tarafu di situ. Wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim. Dan mereka-mereka, dalam hal ini konteksnya adalah penduduk kota Madinah Al-Munawwarah. Ada yang lain selain daripada as-sabiqunal awwalun, orang-orang terbaik. Ada yang lain selain daripada orang-orang munafikun. Ada orang-orang Yahudi yang munafik. Wa min ahlil Madinah, begitu juga ada orang-orang Madinah, maradu 'alan nifaq. Mereka itu cenderung kepada kemunafikan. Jadi ada orang yang paling baik, ada orang yang paling buruk. Tapi di tengah-tengah mereka disebut oleh Allah, wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim. Mereka-mereka yang mengakui kesalahan diri mereka, kekurangan diri mereka. Mereka beriktiraf. Iktiraf itu pengakuan bahwasanya diri seorang hamba tersebut lemah, hina, serba berkekurangan. Dan dalam hal ini mereka mengakui dosa-dosa dan kesalahan mereka. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Kerjaan mereka itu mencampur aduk antara yang baik dan buruk, mencampur aduk antara pahala dan dosa di dalam diri mereka. Jadi orang yang dalam hal ini mereka adalah orang yang baik, namun mereka juga melakukan kesalahan, namun mereka itu menyadari diri mereka. Dan kita saat ini sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah diajarkan, telah dididik oleh Ustazuna Al-Fadhil, guru kita bersama Ustaz Zul Arafah, agar setiap kita melangkah ke safari subuh Arafah ini, kita membaca doa taubatnya Nabi Adam, taubatnya Nabi Yunus alaihi wassalam. Kalau doa Nabi Adam alaihi salam, dalam hal ini ketika Nabi Adam alaihi salam, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaih. Ketika Nabi Adam itu mengucapkan kalimat-kalimat doa-doa, apa doanya? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak merahmati kami, engkau tidak memberikan maghfirahmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang yang gagal, orang yang merugi. Begitu juga Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan engkau, sesungguhnya aku telah menjadi di antara orang-orang yang zalim. Itu pengakuan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah taubat mereka. Taubat mereka itu dalam rangka ta'ziman li jalalillah, ta'ziman li dzatillah. Mereka itu, para anbiya itu, ketika mereka melakukan, kalau kita anggap mereka melakukan kesalahan, namun pada hakikatnya mereka itu sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi contoh bagi kita sebagai umat-umatnya. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang Arafah ini ibarat sedang berkumpul di sebuah padang Arafah ketika melaksanakan ibadah haji pada hari Yaum Arafah, tanggal ke-9 daripada Zulhijjah. Mereka berkumpul, mereka wukuf di Arafah. Apa yang mereka laksanakan di sana? Mereka berzikir kepada Allah, mereka bermunajat kepada Allah, mereka melaksanakan salat, mereka mendengarkan khutbah, mendengarkan tausiah, mau'izah hasanah.
Mereka senantiasa takhasyuk dan tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah adalah nilai-nilai filosofi yang kami temukan dari jamaah Arafah. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan dapat kita mengerti akan nilai-nilai filosofis yang ada di dalam jamaah Arafah ini. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ayat yang kami bacakan tadi, yang kami jelaskan tadi, menjadi pelajaran bagi kita, menjadi semangat bagi kita untuk mengisi hari-hari kita insya-Allah di akhir bulan Sya'ban ini, dan ketika kita memasuki bulan Ramadan ada kesungguhan, ada pengetahuan yang melandasi amal kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga bisa senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kembali kepada ayat yang ada di atas ini, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, maka beribadahlah, menghambakan dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada Tuhan melainkan zatnya. Wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat, ajak orang untuk melaksanakan salat, ajak keluarga, ajak tetangga, ajak teman dan sahabat untuk melaksanakan salat. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sedikit info saja, apabila kita ingin melaksanakan solat sunat isyraq nantinya, insya-Allah sekitar 5 atau 6 menit lagi bisa kita solat sunat isyraq. Kalau sekarang masih baru-baru naik matahari, masih masuk kategori waktu yang dilarang untuk solat sunat. 5, 6, 7 atau 10 menit lagi selesai salam-salam, boleh ke kiri dan ke kanan untuk melaksanakan solat sunat isyraq, dapat pahala insya-Allah, pahala setara dengan pahala haji dan pahala umrah. Demikian yang kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.